Selamat siang Rizka, gimana kabar hari ini? Selamat siang Kak, saya butuh konseling Kak, soalnya saya nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Coba sekarang kamu tenang diri dulu. Perlahan, kamu ceritakan kepada saya apa yang sudah kamu alami. Nah, kamu nggak perlu khawatir. Apa yang kamu ceritakan hari ini udah akan disebar kemana-mana. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu rasakan. Saya bingung Kak, saya punya pacar. Saya udah menjadi hubungan kira-kira 2 tahun lebih, tapi saya ngerasa dia berlebihan. Jadi gitu, kamu ngerasa kalau pacar kamu itu sekarang berlebihan. Iya Kak. Bisa kamu jelaskan kepada saya hal apa yang membuat kamu merasa kalau dia itu berlebihan? Gimana ya Kak? Awalnya sih ngerasa kayak baik-baik aja gitu. Kayak dia nggak pernah ngelarang saya untuk ini, untuk itu, atau apapun itu ya kan. Cuma akhir-akhir ini kok makin lama dia makin ngerasa kayak buat jadi kayak ngelarang saya buat ngelakuin suatu hal kayak misalkan saya mau keluar gitu ya kan. Biasa kan dia kayak fine-fine aja saya buat gue yang penting jelas gitu kan mau kemana. Cuma sekarang kayak nggak boleh kalau bukan sama dia gitu. Saya kayak misalnya mau pergi sama temen kampus saya gitu cowok gitu, dia nggak bakal ngizinin kalau bukan sama dia gitu. Awalnya nggak gitu. Kira-kira udah berapa lama nih kamu ngerasa seperti ini? Kira-kira 6 bulan terakhir kali ya Kak, aku ngerasa dia berlebihan kayak gitu. Lumayan lama juga ya berarti. Kalau kamu sendiri gimana ngerasanya? Nyaman apa enggak di dalam hubungan seperti ini? Gimana ya Kak, kalau dibilang nyaman sih ya nyaman gitu, cuma ada satu hal aja gitu loh Kak yang bikin aku tuh ngerasa kayak kok gini gitu, kayak nggak nyaman, dibilang gitu loh Kak, nggak nyaman, cuma nyaman. Kamu ngerasa gak nyamannya itu karena dia berlebihan aja atau ada hal yang lain? Nggak ada sih Kak, aku cuma ngerasa dia berlebihan aja, itu aja sih Kak yang membuat aku nggak nyaman. Selebihnya ya hubungannya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah lain gitu sih Kak. Jadi kamu cuma ngerasa dia berlebihan aja. Coba kamu ceritakan kepada saya awalnya dia bisa berlebihan itu karena apa? Atau mungkin ada faktor lainnya yang membuat dia seperti itu ke kamu? Kalau faktor lainnya saya juga kurang tahu sih, kayak soalnya yang saya tahu akhir-akhir ini ya masa kayak ya baik-baik aja gitu. Awal mulanya bisa berlebihan, sebenarnya awalnya kan sebelum pas saya masih semester 3 gitu ya kan. Dia kayak oh ya udah kamu mau main ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus saya kan pasti kan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin saya nggak bisa bawa motor sendiri, jadi saya juga harus bareng sama teman, atau saya bawa motor saya bawa bonceng gitu kan. Nah karena mungkin dia merasa kok makin lama saya makin jauh dari dia, dalam artian yang kayak kok waktu aku kok lebih banyak kesini gitu daripada ke dia gitu. Cuma sebenarnya dia nggak apa-apa gitu, fine fine aja. Tapi gimana ya, dia bukannya nggak suka saya ada aktivitas, cuma dia nggak suka kalau saya terus-terusan um, punya aktivitas yang ada cowoknya gitu. Terus saya sempat omongin juga ke dia kayak oh ya udah kalau emang sekiranya nggak suka sayanya bareng sama cowok lain, kamu bisa nggak gitu buat antar jemput saya terus-terusan kayak gini gitu. Ya dia bisa, cuma kan dalam satu sisi setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu kan. Saya ngertiin dia juga kuliah, jadi saya mau ya kamu kuliah aku kuliah, kita masing-masing gitu. Dan kalau bisa kita punya waktu kita ketemu gitu, nggak perlu khawatir tentang hal lain gitu. Itu gimana ya gitu. Kamu ngerasa gak selama sikap dia seperti itu mengganggu aktivitas hari-hari kamu? Atau bahkan mengganggu kuliah kamu? Sedikit sih Kak, kayak
Mungkin kalau misalkan dia nggak berlebihan kayak gitu mungkin nggak ngeganggu aktivitas atau kuliahku ya. Kalau misal dia lagi, misal dia kayak sekarang gini gitu ya kan, semenjak dia berubah ya sedikit mengganggu sih karena kan aku nggak mungkin terus-terusan minta tren dia atau aku pun nggak mungkin terus aku sendiri gitu kan pasti kan namanya manusia gitu kan harus bareng-bareng gitu kan apa-apa yang ngerjainnya gitu loh. Jadi kayaknya sedikit mengganggu. Bukan sedikit sih lebih kayak ya mengganggu kuliah sih. Oh ya kak, aku boleh sedikit cerita nggak kak? Ya udah silahkan. Em, kan selama dia 6 bulan terakhir ini kan kita di chatan tuh kayak dibilang less kontak juga enggak, cuma udah mulai jarang kan, jadi kayak dia dia kan masih ngerasa akunya tuh gimana ya kayak kan selama 6 bulan terakhir ini kan dia mulai berlebihan sama aku ya, jadi kan aku ngerasa kayak kenapa aku sempat bilang sih kayak ya kenapa gitu masa kan kalau kamu kan punya kesibukan aku punya kesibukan ya udah kita jalan masing-masing. Nah mulai 2 minggu terakhir ini kita udah mulai jarang chattingan gitu kak yang kayak dibilang less kontak juga enggak cuma dia ngabarin aku sekarang kayak seadanya gitu. Aku nggak menjadiin permasalahan mungkin aku mikirnya kayak oh mungkin dia punya kesibukan gitu lah. Aku juga nggak marah yang kayak kenapa nggak ngabarin gitu enggak kan jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus aku sempet minta tolong juga karena kan aku nggak mau kayak yang kayak kemarin-kemarin yang aku minta jemput sama cowok bukan minta jemput sih dalam artian kayak bareng sama cowok aku kan udah nggak lagi karena aku juga mungkin salah aku kali ya karena bareng sama cowok aku pun kan nggak suka kalau dia terus-terusan bareng sama cewek jadi aku ngertiin juga kan jadi aku kayak oh ya udah deh nggak apa-apa gitu aku nggak usah sama cowok gitu mungkin aku nanti minta anterin sama dia nggak apa-apa kali ya dia punya waktu jadi aku pikir oh ya udah mungkin nanti bakal baik-baik aja gitu kan. Setelah itu hmm, setelah selang kayak gitu aku coba kan aku udah nggak chat ya kan jarang chat itu akhirnya aku pas aku lagi di kampus aku coba chat karena itu kan mendadak banget aku jadi aku chat aku minta tolong sama dia buat jemput aku gitu kan posisinya temen-temen aku udah penuh semua kan cuma ada cowok ya kan dan aku juga nggak mau aku nolak karena aku jaga perasaan cowok aku kan akhirnya aku chat nggak dibales aku sempet call dia juga nggak bales kan yaudah tuh mau nggak mau akhirnya aku tetap ke sana cuma aku naik grab kan. Nah setelah selesai itu aku pulang aku call lagi gitu kan karena itu kan aku jam 3 sore aku pulang jam 8 malam itu nggak ada balasan apapun kan dari dia akhirnya aku chat lagi aku nanya kemana gitu kan terus nggak dibalas juga kan pas aku call kan diangkat kan terus aku nanya kemana gitu kan kenapa nggak bales kenapa nggak ngangkat juga tadi pagi gitu terus aku bilang kan aku butuh kamu gitu kan kamu yang bilang kalau misalkan mau antar jemput atau ada hal lain yang harus sama aku yang ngomong gitu kan aku sempet marah-marah karena aku ngerasa kayak kok jadi beda lagi gitu kan akhirnya terus dia ngomong gini ya kan aku kan nggak tahu kalau kamu ngechat gitu kan aku juga nggak tahu kalau kamu call gitu kan terus aku bilang kamu kan nggak mau kalau aku bareng sama cowok lain terus gimana sih gitu kan terus dia bilang ya udah kan sekali doang kan kayak gini gitu. Nah akhirnya berdebat malam itu terus paginya udah dia ngilang lagi aja gitu kan terus aku samperin deh ke rumahnya gitu kan karena kan posisinya karena udah terbiasa juga kalau misalnya ada apa kita ke rumah gitu kan akhirnya aku ke rumah dan setelah aku ke rumahnya kan udah tuh aku ke rumahnya kita
obrolin lagi gitu, aku nanya ini maunya gimana sih gitu, jangan gak jelas kayak gini ya kan. Kan jatuhnya kayak kamu sebenarnya tuh maunya tuh aku yang kayak gimana gitu kan, yang kayak mau aku yang kayak jalan nggak apa maksudnya bukan jalan, lebih kayak aku nggak apa-apa nih bareng sama teman cowok aku, jadi aku nggak mengganggu aktivitas atau apapun itu ke kamu, atau aku ngeganggu tapi aku nggak jalan gitu kan. Aku sebenarnya aku nanya gitu dong ya kan, kata dia gini, apaan sih gitu kan ya, kayak dia kayak marah-marah, kayak ngebalikin gitu loh, kayak apaan sih, kan aku punya kesibukan, tapi kan kamu juga nggak berhak buat bareng sama cowok lain, kayak nggak punya cowok, tau gak sih gitu kan. Aku bingung dong kak, kayak gimana sih gitu, kayak kok jadi gini gitu, maksudnya kan yang kayak kok kenapa, terus aku sebenarnya kok kamu jadi kamu yang marah-marah gitu kan. Harusnya kan aku yang bukan aku yang marah-marah, cuma harusnya aku yang nanya gimana gitu kan, kalau emang maunya kayak kayak nggak mau diganggu ya udah nggak apa-apa dong gitu. Aku bawa motor, cuma ada ada waktu dimana aku juga nggak bisa bawa motor terus-terusan ya kan. Terus dia bilang gini kan, kayak oh ya udah kalau gitu udahan aja gitu kan. Terus aku bingung kan, kayak kok gini gitu kan. Ah, kan tiba-tiba dia bilang oh ya udah kalau kayak gitu udahan aja. Terus aku kayak kok gini jadinya gitu. Terus aku sempat bilang kok jadi gini gitu kan. Kan kamu maunya aku nggak sama cowok, aku turutin gitu kan. Cuma kan kamu juga tahu aku nggak mungkin terus bawa motor gitu kan. Ada beberapa yang aku nggak bisa bawa motor juga gitu kan. Kamu juga yang minta kalau misalkan aku butuh apa-apa gitu, kalau kamu aja gitu, kamu siap nemenin aku. Cuma kan jadinya kayak gini gitu kan. Eh, terus dia bilang gini, terus dia bilang kayak ya lunya juga kan maunya sama cowok lain gitu kan. Terus aku bilang kok jadi ke cowok-cowok lain gitu kan. Terus selang berantem, selang beberapa menit berantem gitu kan, akhirnya yaudah aku bilang ke dia gini, coba kamu tenangin dulu gitu kan, kita dari hubungan juga kan bukan sebentar, yang kayak sebulan 2 bulan, yang kayak udah 2 tahun itu kan udah cukup lama ya waktunya. Aku bilang tenangin dulu, kalau kamu udah tenang kamu baru putus, maksudnya kamu putusin deh, maksudnya kayak memutuskan gitu maunya lanjut apa udahan gitu kan. Terus akhirnya yaudah aku pulang sendiri saat itu, nggak tahu juga kan mau kemana gitu kan. Akhirnya aku nyoba call teman aku nginep di rumah dia kan. Cuma aku di saat itu nggak bisa cerita juga, karena aku tahu kalau aku cerita pasti ya mereka nyuruh aku untuk bubar gitu, nunggu saja, karena kan mau dilanjut juga gimana kalau di dianya juga nggak ada nggak dianya nggak ada perjuangan sama sekali buat ngelanjutin gitu kan. Terus aku paginya aku chat banyak banget, aku nanya gimana gitu kan, aku nanya kabarnya, aku nanya kesehariannya, aku nanya udah makan atau belum. Dia nggak balas-balas, aku tunggu sampai sekitar sebulan lah kak, aku nunggu kayak gitu nggak ada balasan. Aku juga nggak mau ke rumahnya karena aku takut mengganggu aktivitas dia. Aku pikir dia sibuk selama itu atau lagi ada tugas apa kuliahnya gitu kan, jadi aku nggak berani ke rumahnya selama sebulan itu. Aku nungguin dia. Setelah itu aku pagi-pagi di hari apa ya, aku di sebulan dan menunggu ya kan, tepat di bulan Juni aku chat dia lagi gitu, nanya ini udah sebulan loh gitu, gimana sih maunya gitu, kamu mau tetap pergi atau mau tetap stay di sini gitu. Kalau mau stay ya kita omongin baik-baik, kalau emang mau pergi ya juga ngomong gitu kan, kasih kejelasan, jangan terus-terusan digantung gitu kan. Maksudnya yang kayak aku juga punya hati loh gitu kan. Terus tetap nggak ada balasan apapun dari dia.
Terus aku iseng buka Instagram karena aku juga mikir kayak oh ya udah nggak apa-apa sambil nungguin dia bales. Aku buka Instagram, aku lihat dia sama yang lain gitu. Cuma aku langsung kayak kok gini gitu, ini salah aku atau emang dianya yang udah nggak mau gitu. Terus ya udah kan, terus aku chat lagi, aku screenshot yang Instagram itu, aku tanya kok gini gitu, maunya gimana sih gitu kan ya, aku ke rumah ya gitu kan. Oh ya sebelumnya kan aku kan berantem sama sebulan itu kan, aku kan juga masih kuliah kan belum libur. Aku sempat kayak ngedown juga, akhirnya aku mutusin buat nge- apa ya, nge-offin HP aku kan. Jadi mungkin kuliah aku keganggu di situ karena aku juga ngerasa kayak kok gini gitu, nggak ada semangat gitu ya kan. Ya udah tuh, terus sama pas aku tahu dia udah sama yang lain, aku nanya lagi gitu, ini benar apa enggak gitu kan. Terus kayak kalau kalau tahu kayak gini kenapa nggak dari awal aja udah gitu kan, maksudnya kayak nggak usah ngelarang-larang aku juga gitu, nggak usah ada permasalahan-permasalahan kayak gini, jadi kenapa jadi dibikin sulit gitu. Kayak kalau mau sama yang lain ya udah sama yang lain, nggak usah dibikin sulit kayak gini. Nggak perlu nyuruh aku nunggu sebulan, nggak perlu apa ya, nggak perlu ngediemin chat aku juga gitu kan. Kalau emang maunya kayak gini ya udah langsung lagi bilang lagi aja kan. Mungkin aku juga yang salah nyuruh dia ngasih keputusan aku lagi, padahal dari awal pun aku udah tahu kalau dia udah nggak mau gitu kan. Cuma maksud aku kan ini hubungan uh, udah berjalan lama gitu kan. Di masa langsung tiba-tiba cuma hanya karena kayak gini langsung set gitu putus gitu kan, kayak nggak inian aja gitu kan. Oh pas aku, tapi ternyata pas aku tahu dia sama cewek lain, jadi aku lebih mikir kan, oh mungkin alasan dia putus mungkin karena ini gitu, bukan karena aku yang kayak gini gitu kan. Terus ya udah tuh, akhirnya dari situ aku bilang oh ya udah kalau emang maunya aku chat kan, aku bilang kalau maunya kayak gini ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ya udah tuh dia juga nggak ada balasan apapun, aku diemin dan kita berkontak sampai sekarang. Terus kontak itu kan aku kayak ya udah gitu kan, kuliah aku terganggu mungkin karena aku ngerasa kayak masih sedih banget gitu kan. Kayak ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Aku salah banget mungkin ya, mungkin aku juga masih nyalahin diri aku sendiri cuma karena dia, atau apa aku juga nggak tahu sih kayak gitu loh. Kayak Pas awal kamu ngasih kepercayaan untuk diri kamu sendiri buat dia, kamu ragu gak kalau dia tuh bakal balik? aku percaya sih kak, karena kan aku pikir ya ya baik-baik aja gitu. Maksudnya yang kayak kita kan hubungan gak lama juga ya, maksudnya kan setiap masalah kan pasti selalu punya jalan keluarnya gitu. Jadi aku pikir ya masa ini selalu punya jalan keluarnya buat baik-baik lagi aja gitu sih kak. Dari awal kamu sadar gak kalau hubungan kamu itu udah gak baik? Awalnya sih aku nggak sadar sih kak, karena aku pikir ya itu normal-normal aja gitu nggak sih, yang kayak larang ngelarang gitu sekali dua kali gitu kan, masih kan wajar ya, namanya orang kan pasti punya rasa cemburu juga ya gitu. Aku pun gitu. Cuma makin lama makin kesini aku juga merasa kayak oh ini kayaknya udah nggak benar deh, kayaknya ini udah nggak baik deh. Soalnya kok makin lama makin berlebihan banget gitu, sampai aku ngerasa kayak ya gitu sih kan. Nah, dari awal pun kamu udah sadar kalau dia itu udah gak baik. Harusnya pada saat itu, kamu tanya ke diri kamu sendiri dulu, gimana ke depannya jika diteruskan. Semakin lama kamu bertahan, semakin lama juga sakit yang kamu rasa. Sakit yang udah kamu tahu penyebab itu apa. Iya sih kak, aku juga salah karena aku masih ngasih kesempatan lagi buat dia, padahal aku tahu kalau udah nggak ada ujungnya lagi. Ujung dari ya hubungan aku sama dia ya bisa gitu. Makasih ya kak udah mau dengerin semua cerita aku, makasih juga udah
ngasih saran ke aku. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Halo, nama saya Nida Nurdiana Zahra. Saya dari kelas PKR 3K. Di sini saya sebagai konselor. Hai, saya Rizkana Awalia. Saya di sini sebagai konselor. Thank you for watching.